Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhlisa, jurusan Pendidikan Sejarah dari Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi salah satu riwayat hidup tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua yaitu merumuskan nilai-nilai perjuangan para tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa beliau memiliki gelar R.A. yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Hari kelahiran R.A. Kartini saat ini diperingati sebagai hari nasional, yaitu Hari Kartini. Diperingatinya tanggal 21 April sebagai Hari Kartini tidak lain untuk mengenang dan menghormati jasa beliau yang telah ikut berjuang bagi rakyat Indonesia, terutama bagi kaum wanita, agar bisa lebih maju dan bersaing dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan R.A. Kartini. R.A. Kartini sendiri bersekolah di ELS atau Europe Langer School. Disinilah ia belajar berbahasa Belanda dan juga bersekolah hingga ia berusia 12 tahun. Pemikiran-pemikiran R.A. Kartini tentang emansipasi wanita. Meskipun berada di rumah, R.A. Kartini aktif dalam melaksanakan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Di usianya yang ke-20 tahun, ia bahkan banyak membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul The Steel Courage, karya Van Eden, Auguste de Witt. Ia juga banyak membaca berbagai roman-roman beraliran feminis yang semulanya berbahasa Belanda. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau mempunyai pengetahuan yang cukup luas soal ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Selanjutnya yaitu peran R.A. Kartini. R.A. Kartini ialah pelopor para pergerakan kaum wanita Indonesia. Beliau adalah wanita Indonesia pertama yang memiliki cita-cita untuk dapat memajukan kaumnya dalam bidang pendidikan atau pengajaran. Tokoh yang kedua yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memiliki nama asli Muhammad Bakir I Malumbasi Daemat Tawang Karaem Bonto Mangape. Ia lahir pada tanggal 12 Januari 1631 dan merupakan anak dari pasangan Sultan Malikus Said Raja Goa yang ke-15 dan Isakbe Tokmo Lakuntu. Kecerdasan serta kepiawaiannya dalam memimpin telah ada sejak dirinya masih kecil. Pendidikan Sultan Hasanuddin. Hasanuddin kecil mendapatkan pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting dengan harapan dia bisa menyerap ilmu, diplomasi, dan strategi perang. Beberapa kali ia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Selanjutnya yaitu peran Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Yang terakhir ialah nilai-nilai perjuangan para tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dari pemaparan materi sebelumnya, kita bisa melihat nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan para tokoh nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu ikhlas atau rela berkorbannya, yang kedua yaitu membela keadilan, yang ketiga keberanian, yang keempat persatuan dalam kebinekaan. Sekian pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.